Selamat malam saudaraku, Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang termasuk saya dan saudara pasti pernah mengalami kegetiran hidup. Sebuah keadaan yang sulit, penuh penderitaan, dan sangat mungkin membuahkan keputusasaan. Saudaraku, Tuhan senantiasa mau hadir, berkarya di tengah-tengah kegetiran kehidupan kita itu. Di saat kita mau pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan yang hadir itu akan menguatkan, memampukan kita menyelesaikan semuanya dengan baik. Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, getir merupakan sebuah rasa pahit bercampur dengan pedas. Hampir sama dengan rasa kulit jeruk. Sebuah rasa yang tidak enak, sebuah rasa yang tidak disukai oleh semua orang, sebuah rasa yang tidak bisa dinikmati untuk dimakan atau diminum. Getir. Saudaraku, dalam kehidupan pun juga ada yang dinamakan keadaan kehidupan yang getir, yaitu sebuah keadaan kehidupan yang tidak mengenakan, sebuah keadaan yang menderita, sebuah keadaan yang sulit, sebuah keadaan yang boleh dikatakan pahit, susah untuk dijalani, dan tidak bisa dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, ketika seseorang atau kita mengalami kegetiran hidup, tidak jarang membuat kita merasa sangat berat, sangat menderita, dan tidak jarang pula sampai kita mengalami keputusasaan di dalam menjalani hidup yang getir itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegetiran bisa disebabkan karena sakit penyakit yang sudah lama kita derita dan tidak sembuh-sembuh. Sudah pergi ke banyak dokter, tetapi penyakit itu tidak kunjung sembuh, malah bahkan sebaliknya menjadi semakin parah. Kegetiran hidup juga bisa disebabkan karena rasa kecewa, rasa sakit hati terhadap orang-orang sekitarnya, khususnya terhadap anggota keluarga yang mengecewakan dirinya. Kegetiran juga bisa dialami, dirasakan karena permasalahan, karena pergumulan hidup yang tidak kunjung selesai, malah semakin hari semakin banyak pergumulan dan semakin berat. Putus asa, susah, sulit, dan tidak mengenakan, inilah kegetiran hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel juga mengalami kegetiran hidup. Di saat mereka berada di pembuangan di Babel, mereka tidak bisa menikmati hidup, mereka tidak bisa menikmati cinta kasih Tuhan, mereka pun juga tidak bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitarnya yang mereka sayangi. Mereka harus bekerja keras untuk Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kegetiran hidup itu, bangsa Israel menjadi lelah, menjadi lemah, dan merasa tidak berdaya menjalaninya. Sedangkan dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kegetiran yang dialami bangsa Israel, Tuhan melalui Nabi Yesaya menekankan bahwa Tuhan akan tetap senantiasa hadir di tengah-tengah kegetiran yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan akan senantiasa mendampingi. Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan. Tuhan akan senantiasa berkarya. Dan suatu saat nanti Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel itu. Harapannya saudaraku, ketika bangsa Israel diberi kabar sukacita tentang kehadiran Tuhan
di tengah-tengah kegetiran kehidupan mereka, bangsa Israel menjadi berubah, mempunyai semangat kembali, mempunyai harapan kembali, mempunyai kekuatan kembali untuk menjalani kegetiran hidup yang pada waktu itu ia alami. Sehingga saudaraku, di tengah-tengah kegetiran yang bangsa Israel alami, ketika bangsa Israel menjalani dengan penuh semangat, menjalani dengan penuh harapan, menjalani dengan sukacita, menjalani dengan sekuat tenaga tanpa lelah, maka bangsa Israel didampingi oleh Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel atau orang-orang Israel yang lain. Mereka saling menguatkan, mereka bisa bekerja sama, mereka saling mengingatkan, mereka saling menyemangati, sehingga di tengah-tengah kegetiran yang dialami bangsa Israel tidak lagi mengalami kelelahan. Bangsa Israel tidak lagi merasa lelah atau lemah. Bangsa Israel tidak mengalami kesusahan lagi, tetapi ada harapan yang pasti bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kegetiran mereka, dan Tuhan pun juga akan membawa bangsa Israel, membawa mereka terbebas atau keluar dari Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Di saat kita mengalami kegetiran hidup, yang pertama saudaraku, janganlah merasa saudaraku sendirian menjalaninya. Karena Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kegetiran saudaraku. Kemudian ada banyak orang yang mendukung saudaraku. Ada rekan-rekan seiman, ada anggota keluarga yang siap bersama-sama saling menguatkan, saling menopang, saling menasihati, agar di tengah-tengah kegetiran saudaraku bisa menjalani dengan baik. Kemudian yang kedua saudaraku, di tengah-tengah kegetiran kehidupan kita, Tuhan berjanji Ia senantiasa hadir, berkarya, menguatkan, memampukan kita. Sehingga jangan khawatir, jangan merasa lelah, jangan merasa patah semangat, jangan merasa lemah. Karena Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, agar kita mampu atau dimampukan menjalani, melewati, menyelesaikan setiap kegetiran kehidupan kita dengan baik. Sehingga saudaraku, mari kita yakin bahwa ketika kita meyakini Tuhan hadir dalam kegetiran hidup kita, maka kita pun akan dimampukan Tuhan untuk melewati, menjalani semuanya dengan baik. Karena sungguh Tuhan hadir dalam kegetiran hidupmu. Amin. Tuhan mampukan kami untuk meyakini dan mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah sakit penyakit yang kami alami, di tengah-tengah rasa kecewa yang kami rasakan, di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Sehingga di dalam kegetiran hidup kami, ketika kami meyakini Engkau hadir dan berkarya untuk kebaikan kami pun akan mampu, kuat, melewati semuanya dengan baik. Kami berdoa bagi yang sakit ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami, mereka pun terus-menerus mengalami, mendapatkan dan merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran-Mu yang menguatkan, kehadiran-Mu yang menyembuhkan, kehadiran-Mu yang memberi pengharapan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami atau diri kami yang bergumul ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu juga dirasakan di sana, sehingga pendampingan, kemampuan, dan jalan keluar didapatkan. Sehingga setiap orang yang bergumul atau kami yang bergumul dimampukan Tuhan menemukan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam kami bekerja, berkarya setiap hari. Sehingga karya itu mendatangkan rezeki bagi kami. Juga berdoa untuk anak-anak ya Tuhan, yang saat-saat ini mereka akan menghadapi ujian atau sedang menghadapi ujian dan kelulusan.
Biarlah mereka boleh belajar dengan baik, mereka mendapat nilai yang baik, mereka boleh naik kelas, mereka boleh lulus, mereka boleh mendapatkan sekolah atau tempat kuliah yang baru. Berkati kami dari hari ke hari ya Tuhan. Malam ini kami juga mengistirahatkan tubuh kami, biarlah Tuhan beri pelindungan, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan sehat dan segar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi